Halo guys ya, jadi kembali lagi bersama saya Girap Crypto ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Ethereum ya guys ya. Dan kenapa menurut saya Ethereum itu sekarang adalah seasonnya gitu, Ethereum season. Oke, dan ini adalah juga phase 2 daripada bull market ya. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, kalian klik like dan kalian subscribe dan kalian mungkin share ya guys ya ke teman kalian juga ya. Yang pertama-tama kita harus menjelaskan dulu maksudnya fase bull market tuh apa sih? Nah, penjelasannya adalah gini, Bitcoin tuh, cycle fase bull market itu ada 4 ya. Fase pertama adalah Bitcoin cycle, dan Bitcoin cycle ini menurut saya adalah kira-kira April 2025 itu berakhir. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Ethereum terhadap Bitcoin pair-nya itu mengalami bottom out di sekitar April ya, di April 2025. Dan setelah itu dia terus-menerus mencetak uptrend guys ya. Lalu kita akan ngomongin fase kedua yaitu Ethereum Cycle guys ya. Jadi Ethereum Cycle itu di saat dimana banyak orang ngomong flipping lah, terus Ethereum mulai outperform Bitcoin. Lalu akan terjadi large cap cycle, dan itu berarti yang large cap lah ya, Solana, Sui mungkin, dan blue chip BNB dan segala macam. Alt season cycle, dan di sini ketika ada alt season ya guys ya, seperti yang udah banyak orang ngomong berkali-kali terjadi alt season ya guys ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dulu, kalau kenapa sih saya ngomong itu, dan saya udah pernah ngomong tadi sebelumnya ya, itu adalah if Bitcoin chart ini sudah menunjukkan strong uptrend guys ya. Strong uptrend menandakan itu tuh udah outperform Bitcoin. Oke, dan bukan cuma dia outperform Bitcoin doang, tapi kalau misalnya kita dengar-dengar di jalanan ya, kalau misalnya kalian lihat di podcast-podcast dan segala macam, mulai banyak orang yang ngomongin tentang if flattening lagi. If flattening the Bitcoin ya, dia akan menjadi lebih besar dari Bitcoin dan segala macamnya. Padahal baru beberapa bulan yang lalu, yaitu di April, Mei dan segala macam, banyak yang ngomong if is dead. Oke, ETH itu udah 1.700, nggak perlu, belum nyampe all time high, gimana-gimana. Semuanya banyak yang ngomong begitu guys ya. Jadi overall menurut saya ini masuk ke dalam Ethereum season di bull market ini. Lalu misalkan kita dengar juga, kalau kita lihat lah, bukan dengar, sorry, Bitcoin dominance dan ETH dominance kalau kalian tambahin, uptrend banget sekarang. Dan sekarang itu lokasinya ada di 73,7% guys ya. Dan ini menurut saya adalah uptrend yang sangat kuat, karena ini terjadi sejak udah dari lama ya. Kalau kalian lihat di grafik yang saya nanti posting di editan, kalian bisa ngelihat sendiri dia uptrendnya cukup lama, dan juga dia historically top di 80-an% guys ya. Jadi itu yang akan menjadi tanda kita juga di masa depan apakah Ethereum season ini juga udah berakhir. Oke. Pertama juga kalau misalnya saya kenapa percaya Ethereum season ini sudah upon us terjadi sekarang adalah kalau misalnya kita lihat beberapa koin-koin blue chip terhadap Ethereum ya. Kalau misalnya kita lihat nih ya, Sui USDT dan terhadap Ethereum USDT. Kita menemukan bahwa downtrend menandakan ETH jauh lebih kuat daripada Sui ya. Dan sekarang ini Sui berada di 38,2% VIP line-nya di 0,0009-an Ethereum ya. Namun RSI juga masih di 35, menandakan bahwa Sui belum oversold dan mungkin bisa turun lebih dalam lagi terhadap Ether. Jadi kalau misalnya kita lihat di chart ini kan membandingkan harga Sui terhadap harga Ethereum. Harga Sui itu di outperform sama Ethereum ya guys ya. Jadi Ethereum naiknya jauh lebih cepat atau turunnya jauh lebih lambat dibandingkan Sui. Makanya kenapa kalau misalnya kita lihat rasio pembandingnya sekarang lagi ngalamin downtrend guys ya. Dan ini downtrendnya cukup drastis, makanya kenapa dia sekarang berada di 38,2% VIP retracement-nya guys ya. Dan udah gitu RSI-nya masih 35, menandakan ini belum oversold. Jadi kemungkinan bisa turun lagi lebih jauh. Lalu kalau misalnya kita lihat Solana ya, Solana udah downtrend sejak April dan sekarang udah tembus 50% VIP retracement-nya di 0,05. Jadi kalau kita ngelihat ini udah strong bearish outlook for Sol terhadap Ethereum. Dan Solana kan salah satu blue chip yang banyak orang ngomongin, apalagi sekarang dengan meme coin dan farm.fund dan segala macam, Solana harusnya kan booming ya guys ya. Tapi ternyata di season ini atau Ethereum season ini ya Solana tetap ngebleed terhadap Ethereum, dan ini terjadi sejak April BTW guys ya. Lalu token-token yang salah satu yang very hype ya, yaitu adalah
hype ya. Hyperliquid. Hyperliquid hype USDT dibandingkan Ethereum USDT. Kalau kita ngelihat ya, ini mengalami downtrend sejak Juli. Padahal hype itu kan berbasis Arbitrum. Atau kayak sebenarnya Hyperliquid punya chain sendiri, cuman kan kalian harus deposit ke Hyperliquid harus pakai Arbitrum, dan sedangkan Arbitrum tuh layer 2-nya Ethereum. Jadi secara tidak langsung Hyperliquid tuh semi di dalam ekosistem Ethereum. Tapi itu saja mengalami downtrend guys ya sejak Juli. Dan mendekati 38,2% VIP line-nya di 0,01 terhadap Ethereum. Ini menandakan bahwa protokol yang banyak beritanya, terkenal, banyak demand, banyak yang pakai sekarang pun tetap kalah sama Ethereum, ya kan? Karena ya dibandingkan Ethereum, penggunanya jauh lebih banyak Ethereum dan demand-nya jauh lebih banyak, ya kan? Di luar dari orang-orang degen yang main future aja gitu ya. Dan Ethereum banyak yang menggunakannya bukan buat degen gitu. Lalu kalau kita ngeliat lagi AV dan ETH ya dibandingkan terhadap ETH, AV USDT terhadap ETH USDT ini juga mengalami downtrend ya dari Juli kemarin dan sekarang mendekati 50% VIP retracement levelnya gitu guys ya di 0,07. Ini yang menandakan juga ya, walaupun AV itu blue chip ya, protokol blue chip di Ethereum ya, dan ini kayak main chain-nya AV kan tetap di Ethereum mainnet L1-nya. Ini yang paling deket lah intinya in my opinion terhadap Ethereum di dalam bentuk ekosistemnya. Dan dia tetap kalah guys ya. Dan sekarang ini udah VIP retracement-nya di bawah 50%, mendekati 50%. Oke. Jadi overall kalau kita ngeliat dari 4 koin itu semuanya sekarang di underperform terhadap Ethereum. Ya, sejak ada yang dari April, ada yang dari Juli. Jadi overall kebanyakan dari mereka sudah underperform terhadap Ethereum dan cukup drastis underperform-nya. Oke. Nah, menurut saya kita harus bahas juga kenapa salah satu faktor naiknya Ethereum terhadap yang lain gitu. Kenapa Ethereum sekarang outperform market padahal kemarin itu malah underperform gitu. Ya salah satunya adalah obviously karena dari dulunya underperform, sekarang adalah it's time to shine ya. Itu salah satunya, tapi itu sebenarnya menurut saya bukan alasan yang kuat. Salah satu alasan yang cukup kuat adalah Ethereum itu sudah bottom terhadap Bitcoin pair-nya, termasuk hit yang dia dapat di bulan Maret, April, dan Mei ya, sehingga seller sudah terkuras ya. Jadi seller udah jual duluan di Maret, April, Mei dengar-dengar berita buruk di Twitter lah segala macam orang udah putus asa terhadap Ethereum. Jadi ujung-ujungnya mereka sudah jual, akhirnya sekarang udah seller udah exhausted guys ya. Terus lalu kenapa ETH sudah bottom terhadap Bitcoin ya? Mungkin kalau kalian follow Benjamin Cowen, dia ngomong kan Ethereum harus goes home ya. Goes home tuh kembali ke 0,26 range terhadap Bitcoin. Di daerah situ itu selalu menjadi bottom of Ethereum Bitcoin pair dan menandakan the start of a massive uptrend bagi Ethereum Bitcoin ya. Lalu kalau kita ngomongin poin kedua adalah Ethereum tetap membangun dan merupakan tetap the largest smart contract blockchain in the world ya. Jadi belum ada smart contract blockchain L1 yang mengalahkan Ethereum. Ya kan Solana berusaha tapi tetap aja Ethereum tetap TVL-nya yang paling besar ya untuk masalah smart contract. Lalu kalau kita ngomongin lagi Ethereum Treasury Company sekarang naik daun ya. Mungkin kan kebanyakan dari mereka kan copy Bitcoin Treasury Companies yang by itself copy from Michael Saylor ya. Jadi I guess bisa dibilang bahwa Ethereum Treasury Company ini sebenarnya nge-copy Michael Saylor punya playbook, punya cara, punya strategi. Dan sekarang ini udah banyak yang Ethereum Treasury Company yang fokus khusus untuk membeli Ethereum dan hodl, ya kan? Kalau Bitcoin Company kan kita udah tahu ya, banyak ya, udah kayak 70 atau bahkan 100-an lebih. Orang yang company-company yang membeli Bitcoin just for the sake of hodling, ya kan? Salah satunya adalah strateginya Michael Saylor, terus ada banyak lah yang macam-macam. Tapi Ethereum juga ada salah satunya, ada ya Sharklink Gaming lah, terus ada Bitcoin mining company yang pindah jadi Ethereum Treasury Company sekarang. Ya overall Ethereum Treasury Companies naik daun sekarang dan kemungkinan di masa depan akan ada terus nih Ethereum Treasury Companies akan ditambah terus seperti apa yang kita lihat di Bitcoin Treasury Companies ya. Lalu kita ngomongin tentang yang keempat ya harusnya ya sekarang ya. Itu adalah Ethereum memiliki ETF.
yang memudahkan TradFi untuk masuk dan invest gitu. Ini juga salah satu poin penting ya, karena kan kalau kita lihat retail demand sekarang ini sangat rendah. Mungkin karena ekonominya nggak gitu bagus, jadi masih banyak orang yang bahkan buat mikirin mau beli telur aja udah susah ya guys ya. Tapi overall kalau misalnya kita ngelihat institusi-institusi appetite-nya terhadap Bitcoin dan mungkin crypto in general juga sangat-sangat tinggi ya. Apakah itu pengaruh dari administrasinya Trump? Apakah itu pengaruh karena regulasinya udah jelas? Atau gimana ya? Kita masih sebenarnya saya pikir ada dampaknya, ada masing-masing tuh dua-duanya ada dampaknya lah ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa ngomong satu alasan itu full penjelasan fenomena itu gitu guys ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi yang poin terakhir itu adalah Ethereum memiliki banyak layer 2 guys ya. Dan layer 2 ini menggunakan Ethereum sebagai gas fee. Jadi sehingga menaikkan demand. Salah satu layer 2 kan kita bisa tahu Base ya. Base menggunakan Ethereum sebagai gas fee. Arbitrum menggunakan Ethereum sebagai gas fee. Siapa lagi? Optimism menggunakan Ethereum sebagai gas fee. Terus habis itu mental menggunakan mental sih, tapi beda. Tapi kayak banyak kan masih pakai gas fee-nya sebagai Ethereum. Dan udah gitu, plus ditambah kalau ada money market, ya. Money market tuh berarti tempat pinjam meminjam lending and borrowing seperti AW. Mereka pasti punya Ethereum sebagai kolateral, ya. Dan ini banyak yang dipakai di DeFi Ethereum sebagai kolateral untuk meminjam. Apalagi dengan sekarang harga-harga mulai naik, ini laparnya investor terhadap hutang itu tinggi sekali sekarang, terhadap leverage itu tinggi sekali. Jadi obviously mereka akan memasukkan Ethereum-nya sebagai kolateral untuk meminjam lebih dan membeli altcoin yang lain. Jadi kalau begitu Ethereum demand-nya sangat tinggi guys sekarang ya. Dan itu menurut saya yang penyebabnya 6 alasan kenapa Ethereum sekarang kuat ya. Tapi ya kembali lagi, maybe kalian ada dapat naratif yang lebih komplit atau gimana? Ya menurut saya ya berarti ya kalian lebih hebat dari saya ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu begitu, kalian taruh di comment section di bawah ya, coba chat ya. Biar kasih tahu ke kita semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ya, overall gambaran sekarang tuh udah jelas ya menurut saya. Itu sekarang nih adalah Ethereum season. Namun kapan sih altcoin season terjadi? Ya kan, altcoin season seperti yang kita tahu adalah di fase 4 ya sebenarnya. Tapi kalau saya ngomong itu fase 3 dan fase 4 lah. Oke. Nah, walaupun ini sebenarnya saya ini ngerasa ini sangat susah untuk diprediksi ya. Karena kan kita obviously nggak tahu di masa depan. Tapi kita bisa ngambil beberapa educated guesses ya. Yang pertama adalah Ethereum dan Bitcoin dominance harus sekitar 80%-an dulu sesuai dengan last cycle di Juli 2017 dan di Januari 2021. Kenapa kayak gitu? Menurut saya adalah kita harus going down first before going up. Seperti pair kita harus ditekan dulu sebelum lonjak. Seperti kayak Eat Bitcoin ya. Eat Bitcoin harus turun dulu. Orang harus ngerasa ini udah kayak doomsday bagi Ethereum sebelum mengalami renaissance ya. Yaitu dia redemption arc, dia naik outperform Bitcoin, prove to the haters that Ethereum is still here to fight, ya kan? Dan ini menurut saya altcoin akan terjadi seperti itu. Makanya kenapa kita harus perhatiin terus Ethereum dominance dan Bitcoin dominance ya. Lalu kalau misalnya kita ngeliat lagi, September itu historically a bad month for crypto, ya kan? Rata-rata kita tuh merah deh. Selama 13 tahun atau berapa belas tahun crypto ada ya. September itu biasanya jelek. Oke. Jadi kita harus mengantisipasi bahwa September ini bisa juga jelek gitu guys ya. Dan kalau misalnya September jelek ya obviously altcoin bisa kena guys dengan lebih berdarah lagi gitu dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Oke. Bahkan Bitcoin mungkin akan kena lebih besar dari Ethereum menurut saya karena sekarang ini adalah Ethereum season. Oke. Lalu yang ketiga adalah mungkin ya di saat-saat Oktober berarti setelah melewati masa susahnya di September, Oktober tuh biasanya cenderung di historically very good month for crypto ya. Dan ini mungkin akan nanti muncul lah treasury company yang membeli altcoin. Memang sekarang sebenarnya ada ya treasury company yang khusus membeli altcoin kayak Sol Strategies dan segala macam, tapi belum banyak. Nanti akan jadi kayak udah kayak jamur bertumbuh di musim hujan gitu ya. Jadi nanti
treasury companies buat altcoin akan bermunculan mungkin di akhir Oktober atau permulaan November. Ini menurut saya obviously ini opini ya guys ya, dan ini saya nggak gitu punya alasan kenapa saya pikir itu kecuali dari history aja gitu. Jadi kalau misalnya terjadi di late Oktober atau early November, kita akan bisa ngelihat explosion of demand di altcoin dengan market cap yang jauh lebih kecil dari Ethereum, sehingga the price will be explosive. And when the price explodes, everybody just follows into the crowd, ya kan? Dan mungkin kita akan riding the rocket ship ya to the moon, ya kan? Nah, terus udah gitu, kalau udah ada altcoin yang outperform ETH, misal let's say Solana outperform ETH consistently, orang akan nimbung terus masuk ke Solana. Terus abis itu orang akan tetap mau lihat, oke, Solana kan punya ekosistem yang lain, misalnya Bonk lah, Wave lah, apalah koin-koin, itu akan pumping gede-gedean juga. Ya. Jadi overall ketika ada satu altcoin yang outperform mungkin di late Oktober atau early November, itu menjadi spark di dalam bensin ya guys ya. Jadi kalau misalkan mobil kalian ada spark plug, boom, begitu pistonnya akan gerak. Karena ledakan pertama itu yang mengekspansi udara dan bensin itu sehingga mendorong piston yang pertama. Ya. Jadi itu menurut saya adalah the starter for this bull market's alt season. Oke. Jadi kesimpulannya apa ya? Ini saya udah ngomong panjang banget. Yaitu kita mungkin akan sebentar lagi akan masuk fase 3 atau fase 4 dari bull market ini. Dan ini cenderung fase yang paling cepat. Ya, jadi mungkin hanya terjadi sekitar 1 bulanan di bull market ini atau 1 bulan lebih ya. Dan ini makanya kita harus benar-benar pantengin terus di saat-saat kritis seperti ini. Ya kan? Lalu ETH akan terus outperform Bitcoin sampai bull market peak is done dan bear market start ya. Menurut saya ETH akan terus outperform sampai ya bear market mulai. Tapi memang kembali lagi ya, saya sebelumnya ngomong phase 3 dan phase 4 tuh kemungkinan akan terjadi di late Oktober, early November ya guys ya, sesuai dengan history dan berdasarkan ya sejarah yang saya lihat ya. Lalu sebenarnya itu history ya, kenapa saya ngomong 2 kali. Oke, lanjut ya. Banyak large cap crypto kalah performanya terhadap Ethereum, jadi menandakan orang sekarang itu lebih membeli Ethereum gitu, atau bahkan menjual token kriptonya lain untuk membeli Ethereum. Makanya kenapa sekarang underperform banyak koin-koin major caps terhadap Ethereum. Dan ini menurut saya adalah by design karena ini Ethereum season, ya kan guys ya. Jadi ini menandakan bahwa Ethereum season is upon us and we should plan our portfolio accordingly ya. Lalu misalkan yang terakhir ya, walaupun kelihatannya September dan Oktober akan terjadi seperti sejarah, maksudnya terjadi seperti sejarah adalah September akan ada drawdown dan Oktober ada pump back yang retrace yang paling yang bagus ya. I guess technically it's not retrace, tapi ada kayak breakout yang bagus. Itu kita nggak ada yang bisa memprediksi masa depan dan ini akan saya revisi terus seiring berjalannya waktu. Jadi mungkin di Agustus, nanti akhir Agustus saya ngomong, mungkin nanti waktu September saya ngomong, nanti mungkin di Oktober saya ngomong juga. Ya, ini saya revisi terus. Makanya kalian harus subscribe terus ya di video ini ya. Di channel ini ya guys ya. Dan itu aja for this video. I hope you guys enjoy it. Dan rasanya saya udah ngomong cukup pelan kecepatannya dan saya harap ini lebih dapat dimengerti bagi banyak orang ya. Anyways, I'll see you guys next time. Bye-bye.